Buku Ekonomi Kelas 11 Tahun 2022 Bab 2 Pendapatan Nasional dan Kesenjangan Ekonomi Subbab A tentang Pendapatan Nasional Bagian 1. Hai Sobat, kita bertemu lagi masih dalam buku audio Ekonomi SMA kelas 11. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini adalah versi kalian yang lebih baik dari kemarin ya. Dan selamat, kalian telah melewati materi pada bab 1 dalam buku audio ini. Semoga semangat kalian bertambah untuk menyimak materi pada bab 2 ya. Baiklah Sobat, kita mulai saja materi pada bab 2 ini, yaitu tentang pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Subbab A tentang pendapatan nasional. Oh iya Sobat, kalian dapat memulai materi pada bab ini dengan doa terlebih dahulu, agar kalian mendapatkan kemudahan dalam mempelajari materi pada bab 2 ini. Selamat berdoa dan selamat menyimak. Sobat yang baik, pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari materi badan usaha. Tahu kan Sobat, adanya kegiatan badan usaha akan memengaruhi pendapatan nasional suatu negara loh. Salah satu orientasi badan usaha adalah untuk mencari keuntungan. Nah, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh suatu badan usaha, maka akan semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Selain kontribusi dari laba atau keuntungan, jumlah barang atau produk yang dihasilkan juga akan berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Adapun berdasarkan pendekatan pengeluaran, investasi yang banyak dilakukan oleh badan usaha swasta juga berkontribusi terhadap perhitungan pendapatan nasional suatu negara. Pada bab 2 ini, kalian akan mempelajari konsep pendapatan nasional dan komponen yang termasuk ke dalam metode penghitungannya. Silakan kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Tentu terdapat banyak pelaku ekonomi, baik itu konsumen, produsen, pemerintah, maupun pelaku ekonomi dari luar negeri. Sobat, setiap pelaku ekonomi tentu memiliki pendapatan dan pengeluaran saat melakukan kegiatan ekonomi. Menurut kalian, apakah pendapatan dan pengeluaran tersebut hanya dirasakan dan dihitung oleh masing-masing pelaku ekonomi tersebut? Tentu kalian juga bertanya, apakah negara memiliki pendapatan juga? Dari mana sumber pendapatan negara tersebut? Apakah penerimaan dan pengeluaran dari para pelaku ekonomi akan berdampak pada pendapatan negara tersebut? Jawabannya adalah tentu saja berdampak. Penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari pelaku ekonomi tersebut akan diperhitungkan sebagai pendapatan nasional suatu negara. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai definisi pendapatan nasional, kalian akan menyimaknya pada audio berikutnya ya. Tetap fokus dan selamat menyimak. Sobat yang baik, seperti yang telah kalian dengarkan sebelumnya, bahwa penerimaan dan pengeluaran dari para pelaku ekonomi akan berdampak pada pendapatan negara, atau sederhananya, diperhitungkan sebagai pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu sendiri adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan nasional adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan mata uang tertentu. Pendapatan nasional sering disebut juga dengan output nasional atau pengeluaran nasional. Kalian dapat memahami konsep tersebut apabila kalian telah memahami definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional juga dapat dimaknai sebagai jumlah pendapatan yang diperoleh suatu negara dari kegiatan ekonomi dalam waktu 1 tahun. Nah, jumlah ini Sobat, termasuk pembayaran yang dilakukan untuk semua sumber daya, baik dalam bentuk upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Agar kalian lebih memahami tentang konsep pendapatan nasional, selanjutnya kalian dapat mengerjakan aktivitas yang akan kami sampaikan sesaat lagi. Nah, Sobat, saat ini kalian telah memasuki lembar aktivitas pada materi bab 2. Kali ini, kalian akan mengerjakan pada lembar aktivitas pertama, yaitu tentang pendapatan nasional. Seperti apakah aktivitasnya? Berikut aktivitas dan petunjuk pengerjaannya.
Silahkan kalian konsentrasi untuk menyimaknya. Baiklah sobat, berikut ini adalah petunjuk aktivitas yang akan kalian kerjakan. 1. Kerjakanlah tugas ini secara berkelompok. 2. Diskusikan jawaban dalam kelompok kalian. 3. Carilah informasi di buku ajar yang kalian miliki atau pada situs-situs internet terpercaya mengenai metode penghitungan dan komponen pendapatan nasional. 4. Setelah selesai, silakan kalian presentasikan dan diskusikan hasil pekerjaan kelompok kalian dengan kelompok lain. Dan berikut adalah 7 pertanyaan yang harus kalian jawab dan diskusikan yang selanjutnya akan kalian presentasikan. 1. Tuliskan 10 kata kunci dari materi pendapatan nasional. 2. Deskripsikan pengertian pendapatan nasional menurut bahasa kalian sendiri. 3. Uraikan manfaat penghitungan pendapatan nasional. 4. Jelaskan perbedaan metode penghitungan pendapatan nasional yang telah kalian dapatkan. 5. Uraikan komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode penerimaan. 6. Uraikan komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. 7. Uraikan komponen penghitungan pendapatan. Itulah sobat, aktivitas yang dapat kalian kerjakan bersama. Kalian pasti bisa menjadi tim yang solid. Selamat mengerjakan ya. Wah, tampaknya kalian sudah memahami materi tentang pendapatan nasional ini ya sobat. Ditambah dengan lembar aktivitas pertama yang akan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian masing-masing, akan semakin menambah pemahaman kalian tentang materi ini. Tetapi, jika kalian rasa ada yang perlu ditanyakan tentang materi ini, kalian bisa bertanya langsung pada guru kalian atau mencari informasi tambahan dari buku atau informasi dari internet yang dapat dipercaya sumbernya. Baiklah, setelah ini, kalian akan mempelajari bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Dan sampai jumpa pada audio berikutnya. Sobat yang baik, kalian pasti pernah merasa lelah saat belajar. Tidak mengapa, hal itu adalah wajar karena saat belajar kita membutuhkan energi, diperlukan konsentrasi dan waktu yang tidak sebentar, sehingga lelah itu datang pada kita. Yang jangan kita lakukan adalah larut dalam kelelahan itu. Mengizinkan lelah itu berlama-lama pada diri kalian bukan tidak mungkin akan membuat kalian menjadi malas untuk kembali belajar. Maka dari itu, perlu kesabaran saat kita belajar. Lelah pasti, tapi hasil yang baik pun pasti tidak akan mengkhianati usaha kalian dalam belajar. Belajar apapun itu, termasuk mempelajari ilmu ekonomi yang saat ini sedang kalian lakukan. Tetap semangat dan mari kita lanjutkan materi pada subbab A tentang pendapatan nasional bagian 2. Selamat menyimak. Hai sobat yang baik, kita lanjutkan materi pada subbab A bagian 2 ini ya. Kita mulai dari poin pertama, yaitu tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Sobat, penghitungan pendapatan nasional merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara. Penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi atau nilai tambah, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan penerimaan. Kita bahas satu persatu ya, setiap pendekatan dalam metode penghitungan pendapatan nasional ini. A. Pendekatan produksi atau nilai tambah. Sobat, dengan menggunakan metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh faktor produksi selama satu periode tertentu. Dalam menentukan nilai tambah, total biaya output ekonomi harus dikurangi dengan biaya barang setengah jadi yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Kemudian, pengurangan biaya barang setengah jadi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan penghitungan ganda atau double counting. Adapun penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan kurung buka P1 dikali Q1 kurung tutup ditambah kurung buka P2
dikali Q2, kurung tutup, ditambah kurung buka, PN dikali QN, kurung tutup, dengan keterangan sebagai berikut. Y sama dengan pendapatan nasional. P1 sama dengan harga barang ke-1. PN sama dengan harga barang ke-N. Q1 sama dengan jenis barang ke-1. Dan QN sama dengan jenis barang ke-N. Nah, itulah sobat, metode perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi atau nilai tambah. Lalu bagaimana metode perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dan penerimaan? Kalian dapat menyimaknya pada audio berikutnya ya. Selamat menyimak! Sobat, setelah kalian menyimak metode perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi atau nilai tambah, kini saatnya kalian menyimak metode perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran dan penerimaan. Baik, kita lanjutkan pada poin B ya, yaitu pendekatan pengeluaran. Dengan menggunakan metode pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku atau rumah tangga ekonomi. Pelaku ekonomi yang dimaksud terdiri dari rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen adalah konsumsi yang dilakukan masyarakat, sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen adalah investasi perusahaan. Adapun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemenuhan barang publik, pemberian gaji dan subsidi yang disebut dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk pengeluaran masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekspor dan impor. Adapun penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah kurung buka, X dikurangi M kurung tutup. Dengan keterangan sebagai berikut. Y sama dengan pendapatan nasional. C sama dengan konsumsi masyarakat. I sama dengan investasi perusahaan. G sama dengan pengeluaran pemerintah, government expenditure. X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Selanjutnya sobat, kita lanjutkan pada poin C, yaitu pendekatan penerimaan. Sobat, dengan menggunakan metode penerimaan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Adapun faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi adalah upah, sewa, bunga modal, dan laba. Selanjutnya, penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Dengan keterangan sebagai berikut. Y sama dengan pendapatan nasional. W sama dengan wage atau upah. R sama dengan rent atau sewa. I sama dengan interest atau bunga modal. Dan P sama dengan profit atau laba. Itulah sobat penjelasan mengenai metode perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran dan penerimaan. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi tentang 3 metode pendekatan ini, kami sediakan lembar aktivitas yang akan kalian simak pada audio berikutnya. Nah sobat, itulah 3 pendekatan dalam metode menghitung pendapatan nasional. Mulai dari pendekatan produksi atau nilai tambah, pendekatan pengeluaran hingga pendekatan penerimaan. Nah, untuk membedakan cara perhitungan dari masing-masing pendekatan ini, kami telah menyiapkan lembar aktivitas yang dapat kalian kerjakan agar semakin memahami materi ini. Seperti biasa, pastikan alat tulis dan catatan kalian telah tersedia. Juga tetap berkonsentrasi pada audio yang akan kalian dengar berikutnya. Jadi, sampai jumpa pada lembar aktivitas kedua dalam audio subbab A
bagian ketiga. Halo Sobat yang baik, pada kali ini kalian telah memasuki lembar aktivitas yang kedua dan ketiga pada materi subbab A tentang pendapatan nasional. Pastikan kalian sudah siap untuk menyimaknya ya. Jangan lupa berdoa dan fokus. Selamat menyimak dan semangat! Baiklah Sobat, kini saatnya kalian menyimak lembar aktivitas yang kedua pada materi subbab A ini. Siap? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Sobat, pada lembar aktivitas yang kedua ini, kalian diminta untuk membedakan metode pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Adapun petunjuk pengerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Kerjakan tugas ini secara berkelompok. 2. Tuliskan ya atau tidak untuk setiap pernyataan yang kami telah siapkan. Berdasarkan apakah pernyataan tersebut termasuk ke dalam penghitungan PDB atau GDP atau tidak. Jika dihitung, maka berikan keterangannya. Apakah termasuk ke dalam A. Konsumsi atau C, B. Investasi atau I besar, C. Pengeluaran pemerintah atau G, D. Ekspor neto atau X minus M, E. Upah atau W, F. Sewa atau R, G. Bunga modal atau I kecil, dan H. Laba atau P kecil. Jika ternyata tidak dihitung ke dalam PDB atau GDP, jelaskan alasannya di kolom keterangan. Dan berikut kolom keterangan yang dapat kalian buat. Silakan kalian buat 5 kolom ke kanan dan 11 baris ke bawah. Pada kolom pertama, kalian isi dengan nomor. Kolom kedua dengan pernyataan. Kolom ketiga dengan kata ya. Kolom keempat dengan kata tidak. Dan kolom kelima kalian isi dengan keterangan. Selanjutnya, silakan kalian isi kolom pernyataan nomor 1 dengan kalimat Maria menjual pakaian yang ia beli di Indonesia kepada teman-temannya yang ada di luar negeri. Berikutnya, kalian isi kolom pernyataan nomor 2 dengan kalimat Bapak Ibrahim membayar pajak sebesar 25 juta rupiah setiap tahun atas bangunan yang dimilikinya. Selanjutnya, kalian isi kolom pernyataan nomor 3 dengan kalimat pemerintah memberikan beasiswa pendidikan untuk siswa yang berprestasi di tingkat SMA. Selanjutnya, kalian isi kolom pernyataan nomor 4 dengan kalimat sebelum beraktivitas, Henny selalu minum air putih. Berikutnya, kalian isi kolom pernyataan nomor 5 dengan kalimat pemerintah daerah mengeluarkan uang sebesar 20 miliar rupiah untuk membangun infrastruktur. Berikutnya, kalian isi kolom pernyataan nomor 6 dengan kalimat perusahaan kreatif milik Pak Asep mengeluarkan 1 miliar rupiah setiap tahunnya untuk membayar gaji pegawainya. Selanjutnya, kalian isi kolom pernyataan nomor 7 dengan kalimat Hamizan membeli gawai baru setiap bulan karena pekerjaannya sebagai reviewer gadget. Berikutnya, kalian isi kolom pernyataan nomor 8 dengan kalimat produsen tempe di Indonesia menjual hasil produksinya ke Jepang. Selanjutnya, kalian isi kolom pernyataan nomor 9 dengan kalimat dalam rangka mengisi waktu luang, Ibu Aisyah mencoba untuk mengembangkan tanaman hidroponik di rumahnya. Dan terakhir, kalian isi kolom pernyataan nomor 10 dengan kalimat Zulfa menginvestasikan uangnya di pasar modal. Itulah Sobat, lembar aktivitas kedua yang dapat kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian dan berikan pendapat terbaik untuk mengisi keterangan dari masing-masing pernyataan yang telah kalian simak tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih pada lembar aktivitas ketiga pada subbab A tentang pendapatan nasional. Selamat menyimak. Sobat, selanjutnya kalian akan menyimak lembar aktivitas yang ketiga, yaitu menghitung pendapatan nasional atau PDB. Adapun petunjuk pengerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Kerjakan soal-soal di bawah ini secara individu. 2. Kerjakan dengan tidak menggunakan alat bantu hitung atau kalkulator. Dan berikut adalah soal yang harus kalian kerjakan.
1. Suatu negara memiliki data perhitungan pendapatan nasional dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Gaji karyawan 22 juta rupiah. Konsumsi masyarakat 27 juta rupiah. Laba usaha 9.500.000 rupiah. Sewa 19.800.000 rupiah. Konsumsi pemerintah 70.500.000 rupiah. Investasi 57 juta rupiah. Bunga modal 29.200.000 rupiah. Hasil tambang 64 juta rupiah. Ekspor 24.500.000 rupiah. Impor 27 juta rupiah. Besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan dalam ribuan rupiah adalah... Silakan kalian hitung dengan seksama. Baiklah, selanjutnya kita beralih pada soal yang kedua. Silakan perhatikan data berikut ini. Upah 25 juta rupiah. Laba 11 juta rupiah. Pengeluaran pemerintah 6 juta rupiah. Pendapatan bunga 2 juta rupiah. Investasi 46 juta rupiah. Impor 4.500.000 rupiah. Ekspor 6 juta rupiah. Dan konsumsi 18 juta rupiah. Lalu besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah... Baiklah sobat, itulah dua soal yang harus kalian kerjakan masing-masing. Jika kalian ingin lebih memahami lembar aktivitas ini, silakan bisa kalian ulang kembali audionya ya. Baiklah sobat, itulah lembar aktivitas kedua dan ketiga pada subbab A bagian ketiga ini. Silakan kalian pelajari dengan seksama lembar aktivitasnya. Jika perlu mengulang kembali, silakan kalian bisa memutarkan kembali audionya. Baiklah sobat, setelah selesai mengerjakan lembar aktivitas kedua dan ketiga ini, kalian dapat melanjutkan materi pada subbab A bagian 4. Di sana kalian akan menyimak materi tentang konsep pendapatan nasional. Tetap semangat dan sampai jumpa. Halo sobat, kita bertemu lagi pada bab 2 tentang pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Saat ini, kita telah memasuki subbab A bagian keempat. Setelah kalian menyimak materi tentang metode perhitungan pendapatan nasional pada subbab A bagian ketiga, maka pada bagian keempat ini, kalian akan menyimak materi tentang konsep pendapatan nasional. Semoga kalian semakin bersungguh-sungguh dalam mempelajari materinya ya. Karena dengan bersungguh-sungguh, maka kalian akan berhasil, bukan hanya dalam belajar, tapi juga hal lainnya dalam kehidupan kalian. Baiklah sobat, sebelum kalian melanjutkan materi pada bab ini, pastikan kalian berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan catatan juga alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dalam audio ini. Kita mulai materinya ya. Selamat menyimak. Baiklah sobat, kita akan melanjutkan materi bab 2. Kali ini kita beralih pada poin kedua, yaitu tentang konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki beberapa konsep. Tentu setiap konsep memiliki kegunaan masing-masing dalam penghitungan pendapatan nasional. Adapun konsep pendapatan nasional diantaranya sebagai berikut. A. Produk domestik bruto atau Gross Domestic Product, disebut juga PDB atau GDP. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product adalah nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara. Tidak masalah jika produksi tersebut dihasilkan oleh warga negara asing. Asalkan orang tersebut berada di wilayah suatu negara, maka produksinya dihitung sebagai produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto inilah yang dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu produksi, penerimaan, dan pengeluaran. Selanjutnya, B. Produk nasional bruto atau Gross National Product, atau disebut juga PNB atau GNP. Produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product adalah nilai moneter dari output yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara.
Berbeda dengan PDB yang menghitung semua output yang dihasilkan warga negara yang berada di dalam negeri atau domestik dan asing. PNB hanya menghitung output yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tanpa memperhitungkan output yang dihasilkan warga negara asing. Adapun menghitung PNB menggunakan rumus sebagai berikut. PNB sama dengan PDB ditambahkan dengan hasil dari PWNI dikurangi PWNA. Dengan keterangan sebagai berikut. PNB sama dengan produk nasional bruto. PDB sama dengan produk domestik bruto. PWNI sama dengan pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri. PWNA sama dengan pendapatan faktor produksi warga negara asing di dalam negeri. Itulah sobat, rumus dalam menghitung PNB atau produk nasional bruto. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi pada poin C, yaitu tentang produk nasional neto atau Net National Product yang disebut juga PNN atau NNP. Dan berikut materi audionya. Sobat yang baik, kali ini kita beralih pada poin C, yaitu produk nasional neto atau Net National Product yang disebut juga PNN atau NNP. Produk nasional neto yang disebut juga PNN atau Net National Product adalah nilai moneter dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Adapun rumus untuk menghitung PNN yaitu PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan. Selanjutnya, kita lanjutkan pada poin D tentang pendapatan nasional neto atau Net National Income yang juga disebut PN atau NNI. Pendapatan nasional neto yang juga disebut PN atau Net National Income merupakan produk nasional neto atau PNN dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Mengapa pajak tidak langsung harus dikurangi? Sebab pajak tidak langsung bukan merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Sedangkan subsidi nilainya ditambahkan karena merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi, tetapi tidak termasuk ke dalam penghitungan PNN. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, cukai, dan materai. Adapun rumus untuk menghitung pendapatan nasional neto yaitu PN sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Dan selanjutnya, kita akan bahas poin E, yaitu tentang pendapatan perseorangan atau personal income yang juga disebut PP atau PI. Pendapatan perseorangan atau PP atau personal income merupakan semua pendapatan yang diterima oleh semua individu atau rumah tangga di suatu negara secara kolektif. Tidak semua pendapatan dibagikan karena ada beberapa komponen yang ditahan dan tidak dihitung dalam pendapatan. Adapun pendapatan perseorangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PI sama dengan PN dikurangi, kurung buka, laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan, kurung tutup, ditambah transfer payment. Berikutnya sobat, kita lanjutkan pada poin F, yaitu materi tentang pendapatan disposable atau disposable income yang juga disebut PD atau DI. Pendapatan disposable yang juga disebut PD atau disposable income merupakan pendapatan yang siap untuk digunakan oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung. Adapun contoh pajak langsung yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan bermotor. Dan berikut adalah cara menghitungnya. PD sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, itulah sobat materi dari poin C hingga poin F yang merupakan bagian dari konsep pendapatan nasional. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi tersebut, kalian akan menyimak dan mengerjakan lembar aktivitas yang akan kalian simak pada audio berikutnya. Nah, itulah sobat, 6 konsep pendapatan nasional yang telah kalian simak. Semoga kalian bisa memahami materinya ya. Seperti biasa, agar kalian lebih memahaminya, kami akan lengkapi dengan lembar aktivitas
yang dapat kalian simak pada audio berikutnya. Pastikan kalian tetap fokus ya, dan sampai jumpa pada subbab A tentang pendapatan nasional bagian kelima. Tetap semangat! Hai Sobat, kita bertemu lagi pada subbab A tentang pendapatan nasional. Pada kali ini, kalian akan melanjutkan menyimak lembar aktivitas keempat yang materinya telah kalian simak pada audio sebelumnya. Pastikan kalian fokus saat menyimaknya ya. Langsung saja, ini dia, lembar aktivitas keempat tentang konsep pendapatan nasional. Selamat menyimak dan semangat! Sobat, kini saatnya kalian menyimak lembar aktivitas keempat pada materi konsep pendapatan nasional. Adapun petunjuk pengerjaannya adalah sebagai berikut. Cocokkanlah komponen-komponen pendapatan nasional yang ada di tabel A dengan yang ada di tabel B. Jawabannya bisa lebih dari satu ya Sobat. Silakan kalian buat 2 kolom ke kanan dan 12 baris ke bawah. Pada kolom pertama, kalian isi dengan tabel A. Dan kolom kedua, kalian isi dengan tabel B. Kemudian, pada kolom tabel A nomor 1 hingga nomor 11, kalian isi dengan komponen sebagai berikut. Komponen nomor 1, GDP pada pendekatan pengeluaran. Nomor 2, NNP. Nomor 3, PI. Nomor 4, NNI. Nomor 5, GDP pada pendekatan penerimaan. Nomor 6, DI. Nomor 7, GN. Nomor 8, pajak langsung. Nomor 9, depresiasi. Nomor 10, pajak tidak langsung. Dan nomor 11, transfer payment. Berikutnya, silakan kalian isi kolom pada tabel B dengan komponen sebagai berikut. Komponen A, GNP dikurangi penyusutan. B, PI dikurangi pajak langsung. C, sebagian pendapatan nasional tahun lalu. D, PI ditambah transfer payment. E, nilai suatu barang yang semakin berkurang. F, NNP dikurangi pajak tidak langsung. G, W tambah I tambah R tambah P. H, GDP dikurangi atau ditambah neto. I, pajak pertambahan nilai. J, dikurangi jaminan sosial, asuransi, laba ditahan, pajak perseroan. K, pajak bumi dan bangunan. Dan L, C tambah I tambah G tambah dalam kurung X dikurang M. Silakan Sobat, kalian cocokkan komponen-komponen yang telah kami jelaskan tadi. Selanjutnya, kita akan beralih pada lembar aktivitas yang kelima, yaitu menghitung pendapatan nasional. Dan berikut lembar aktivitasnya. Tetap jaga konsentrasi kalian ya Sobat. Baik Sobat, saat ini kalian telah memasuki lembar aktivitas kelima. Kalian akan mengerjakan lembar aktivitas untuk menghitung pendapatan nasional dan berikut petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakan soal-soal ini secara individu. 2. Kerjakan dengan tidak menggunakan alat bantu hitung atau kalkulator. Dan perhatikan data berikut ini dalam triliun rupiah. Soal nomor 1. Diketahui, PDB 1.725 miliar, penyusutan 100 triliun, pajak langsung 320 triliun, pajak tidak langsung 90 triliun, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 110 triliun, pendapatan warga negara asing di Indonesia 135 triliun, transfer payment 160 triliun, iuran asuransi 55 triliun, jaminan sosial 40 triliun, laba ditahan 20 triliun. Hitunglah A. PNB, B. PNN, C. PN, D. PP, dan E. PD. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui data milik suatu negara sebagai berikut dalam miliar rupiah. PDB atau GDP sebesar 4 miliar 950 juta.
Pendapatan WNA di negara tersebut 820 miliar. Penyusutan 600 miliar. Pajak tidak langsung 350 miliar. Transfer payment 130 miliar. Pajak perseroan 110 miliar. Laba ditahan 105 miliar. Iuran asuransi 120 miliar. Berdasarkan data tersebut, pendapatan perseorangan atau personal income-nya sebesar. Itulah sobat, soal-soal yang dapat kalian selesaikan pada lembar aktivitas keempat dan kelima. Selamat mengerjakan dan semangat! Itulah sobat, lembar aktivitas yang dapat kalian kerjakan. Jika kalian merasa kurang memahami lembar aktivitasnya, silakan kalian bisa ulang kembali audionya atau bertanya langsung pada guru kalian. Baiklah, setelah kalian menyimak lembar aktivitas keempat dan kelima, selanjutnya kalian akan menyimak materi pada poin ketiga, yaitu tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di suatu daerah atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita juga dapat menjadi tolok ukur atau evaluasi standar hidup di suatu daerah. Pada pendapatan per kapita untuk suatu negara, dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. Adapun manfaat dari menghitung pendapatan per kapita yang paling umum adalah untuk memastikan kekayaan suatu daerah atau sebaliknya sobat. Misalnya, pendapatan per kapita sebagai sumber data yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memberi peringkat daerah terkaya di Indonesia dan juga untuk menghitung pendapatan rata-rata masyarakat. Selain itu, pendapatan per kapita juga dapat menilai keterjangkauan harga rata-rata di daerah loh. Jadi, daerah dengan harga yang tinggi biasanya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi pula. Lalu bagaimana caranya untuk melihat keberagaman pendapatan per kapita masing-masing wilayah di Indonesia ya sobat? Pertanyaan ini akan terjawab sesaat lagi. Pastikan kalian tetap fokus menyimak materinya ya. Nah sobat, untuk melihat keberagaman pendapatan per kapita di Indonesia, kalian dapat membuka situs BPS sobat. Kemudian, carilah berapa pendapatan per kapita di daerah tempat tinggal kalian. Data pendapatan per kapita dapat juga dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menentukan daerah atau wilayah yang akan dijadikan sasaran pasarnya. Jika di suatu daerah memiliki populasi dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tentunya akan menguntungkan produsen, karena hal itu menunjukkan masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi. Dan jika orang-orang memiliki banyak uang, maka mereka akan lebih banyak melakukan konsumsi. Itulah sobat penjelasan mengenai pendapatan per kapita. Tentu kalian sudah memahami ya, mengapa pendapatan per kapita setiap daerah itu berbeda, karena jumlah penduduknya berbeda dan standar hidupnya juga berbeda, sehingga pendapatan per kapita setiap daerah juga berbeda. Selanjutnya sobat, agar kalian lebih memahami materi tentang pendapatan per kapita ini, kalian dapat melanjutkan pada lembar aktivitas ke-6 untuk menganalisis pendapatan per kapita. Seperti apakah aktivitasnya? Silakan kalian lanjutkan pada audio berikutnya untuk menyimak lembar aktivitas yang ke-6. Tetap semangat! Bagaimana sobat? Apakah kalian sudah memahami materi tentang pendapatan per kapita? Jika sudah memahaminya, artinya kalian juga siap untuk melanjutkan pada lembar aktivitas yang ke-6 untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi ini. Jangan khawatir, jika kalian memerlukan penjelasan lebih lanjut, kalian boleh memutarkan kembali materinya atau bertanya langsung pada guru kalian, atau bisa berdiskusi juga dengan teman-teman kalian. Tetap jaga semangat kalian ya sobat, dan sampai bertemu lagi pada audio berikutnya di subbab A bagian ke-6. Sampai jumpa. Pak Camat mau jalan pagi sambil beli kebab sama Bu Imam. Hai sobat, bertemu lagi di subbab A bagian ke-6. Bagaimana sobat? Pantunnya cukup membuat kalian semangat untuk melanjutkan materi pada hari ini? Baiklah, rasanya kalian sudah siap ya untuk menyimak lembar aktivitas ke-6 tentang pendapatan per kapita. Nah sobat,
Setelah kalian memahami materi tentang pendapatan per kapita, lalu memahami juga bagaimana cara menghitungnya dan apa manfaat dari adanya pendapatan per kapita itu, maka saatnya kini kalian menyimak lembar aktivitas mengenai materi tersebut. Seperti biasa, sebelum kalian mendengarkan lembar aktivitasnya, kalian mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, kalau sudah siap, kita mulai pada audio berikutnya tentang lembar aktivitas ke-6 tentang pendapatan per kapita. Tetap fokus dan selamat menyimak. Baiklah sobat, saat ini kalian telah masuk pada lembar aktivitas ke-6 untuk menganalisis pendapatan per kapita. Dan berikut petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakanlah tugas ini secara berkelompok. 2. Diskusikan jawaban dengan kelompok kalian. 3. Kalian boleh mencari informasi di buku ajar yang tersedia atau di situs BPS. Dan 4. Setelah selesai, presentasikan dan diskusikan hasil pekerjaan kelompok kalian dengan kelompok lain. Sobat, berikut adalah data yang dapat diakses melalui tautan https://www.worldthematters.info/. Dan berikut datanya. 1. Amerika Serikat memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 19.485.394 juta dolar dengan 325.084.756 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 59.939 dolar. 2. Cina memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 12.237.479.375 dolar dengan 1.421.021.791 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 8.612 dolar. 3. Jepang memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 4.415.104.315 dolar dengan 127.502.725 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 38.214 dolar. 4. Jerman memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 3.694.204.332.230 dolar dengan 82.658.409 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 44.680 dolar. 5. India memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 2.725.335.364 dolar dengan 1.338.676.785 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 1.980 dolar. 6. Inggris memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 2.866.846.340.434 dolar dengan 66.727.046 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 39.532 dolar. 7. Prancis memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 2.581.501.307.216 dolar dengan 64.842.509 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 39.827 dolar. 8. Brazil memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 2.053.594.877.013 rupiah dengan
207.833.823 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 32.038 populasi. 9. Italia memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 1.945.835.376.034 dolar dengan 60.673.070 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 32.038 dolar. 10. Kanada memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 1.947.120.175.449 dolar dengan 36.732.095 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 44.841 dolar. 11. Rusia memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 1.417.211.937 dolar dengan 145.530.082 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 10.846 dolar. 12. Korea Selatan memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 1.350.750.923.149 dolar dengan 51.096.415 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 29.958 dolar. 13. Australia memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 1.321.421.072.479 dolar dengan 24.584.620 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 53.831 dolar. 14. Spanyol memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 1.314.314.164.402 dolar dengan 46.647.428 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 28.175 dolar. 15. Meksiko memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 1.150.887.823.404 dolar dengan 124.777.324 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 9.224 dolar. 16. Indonesia memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 1.015.420.587.285 dolar dengan 264.650.963 populasi dan pendapatan per kapita sebesar 3.837 dolar. Nah, sobat, berdasarkan data yang telah kami sampaikan tadi, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja komponen dari pendapatan per kapita? 2. Jelaskan cara menghitung pendapatan per kapita menurut bahasa kalian sendiri. 3. Apa dampak dari jumlah penduduk atau populasi bagi pendapatan per kapita? 4. Analisis perbedaan PDB dan pendapatan per kapita dalam menentukan kesejahteraan suatu negara. 5. Berdasarkan data tersebut, analisis negara mana yang memiliki perekonomian yang lebih baik. Itulah sobat, lembar aktivitas kelima yang dapat kalian kerjakan. Pastikan kalian memahami tugasnya ya. Selamat mengerjakan. Wah, sobat, lembar aktivitas ke-6 ini tampaknya cukup menguras konsentrasi kalian ya. Tidak apa, kalian harus tetap semangat ya, agar bisa mengerjakan dengan baik dan tentu bisa memahami materi ini juga dengan baik. Baiklah, kita lanjutkan lembar aktivitas yang ke-7 ya.
yaitu menghitung pendapatan per kapita. Tetap jaga konsentrasi. Sobat, berikut ini adalah petunjuk pengerjaan lembar aktivitas yang ketujuh. 1. Hitunglah pendapatan per kapita dari data berikut ini. 2. Kalian dapat mengerjakannya dengan menggunakan alat bantu hitung. 1. Turki memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 850.549.299.635 dolar dengan 17.021.347 populasi. 2. Belanda memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 850.549.299.635 dolar dengan 33.010.179 populasi. 3. Arab Saudi memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 686.738.400.000 dolar dengan 8.455.804 populasi. 4. Swiss memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 678.965.423.322 dolar dengan 43.937.140 populasi. 5. Argentina memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 630.430.331.479 dolar dengan 9.904.896 populasi. 6. Swedia memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 530.569.385.506 dolar dengan 37.953.180 populasi. 7. Polandia memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 526.465.839.003 dengan 11.419.748 populasi. 8. Belgia memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 494.763.551.891 dolar dengan 69.209.810 populasi. 9. Thailand memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 455.302.682.098 dolar dengan 80.673.883 populasi. 10. Austria memiliki PDB pada tahun 2017 sebesar 416.835.975.862 dolar dengan 8.819.901 populasi. Silakan sobat, kalian hitung pendapatan per kapita dari 10 data negara yang telah disebutkan tadi. Selamat mengerjakan. Itulah sobat, materi mengenai pendapatan per kapita berikut lembar aktivitasnya. Pastikan kalian memahami materi dan lembar aktivitasnya ya sobat. Jika kalian merasa ada yang belum dipahami pada materi tersebut, jangan sungkan untuk bertanya pada guru kalian hingga kalian memahami materi dan lembar aktivitasnya. Jika perlu, kalian juga bisa mengulang kembali audionya sobat, dan pastikan kalian mencatat poin-poinnya ya. Baiklah sobat, lembar aktivitas ketujuh pada subbab A bagian 5 ini mengantarkan kita pada materi subbab B yang akan kalian simak materinya pada audio berikutnya. Adapun materi yang akan kalian simak selanjutnya adalah tentang kesenjangan ekonomi. Materinya menarik ya sobat, karena materi ini erat sekali dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Baiklah, nanti kita akan bahas di audio berikutnya ya. Pastikan kalian terus menyimak buku audio ini hingga selesai.
Sampai jumpa pada materi subbab B, yaitu materi tentang kesenjangan ekonomi. Tetap semangat sobat!